mengatakan saya banyak hutang, banyak perempuan. Sebetulnya dia terus. Dan Kayaknya saya perlu dengar klarifikasi dari KM. Ya, Nasdem lah salah satu lah, sudah 3 periode ini Nasdem selalu ada di pimpinan. Jadi saya kategorikan Nasdem itu partai besar. Sekarang saya mau tanya kan, kenapa harus Awaludin? ya Awaludin, yang pertama Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi MSPR di Millennial Spirit Channel. Kayaknya di edisi kali ini setelah beberapa kali kita coba untuk berdiskusi, mengajak narasumber untuk berbicara, tapi kali ini momennya lebih pas ketika saya setelah selesai mendengar isu gong pilkada yang hampir bergulir di seluruh kabupaten kota di Indonesia dan juga provinsi. Kayaknya tidak ada salahnya saya mengambil momen untuk bisa berdiskusi, berdialog dengan salah seorang tokoh, ya, politisi di Kabupaten Ende yang memang akhir-akhir ini di media massa, media online selalu disebutkan nama beliau untuk sebagai seorang calon bupati Kabupaten Ende. Jadi kesempatan kali ini, edisi kali ini saya akan coba berdiskusi, berdialog dengan beliau dan juga ada banyak hal yang mungkin bisa saya bagi dengan teman-teman Millennial Spirit semua. Semoga diskusi kali ini mungkin bisa memberi warna ya untuk seperti apa pemimpin di Kabupaten Ende ke depan. Jadi langsung saja Sobat Millennial, saya perkenalkan KAI saya Erik Lede. KAI, apa kabar? KAI? ya baik, Sehat-sehat KAI? sangat sehat. Sepertinya KAI ini agak tegang, ini belum pilkada kan? Maksudnya ini belum nuansa pilkada, ini baru saya akan berdiskusi dengan KAI sedikit. KAI memang banyak sekali isu yang saya dengar mungkin setelah selesai pileg kemarin, sekarang sudah mulai isu gong pilkada Kabupaten Ende yang agak hangat dan mungkin namanya KAI sering diperbincangkan. Ada poin yang mau saya tanyakan ke KAI dan mungkin kita langsung skip durasi biar tidak terlalu panjang. Saya bertanya ke KAI, kenapa harus maju lagi? Ya, kenapa harus maju lagi untuk menjadi seorang bupati atau wakil bupati atau untuk mengisi eksekutif, posisi eksekutif di Kabupaten Ende? Terus banyak isu yang beredar, itu tadi pertama, terus banyak isu yang beredar, KAI ini harusnya bisa untuk wakil bupati, mungkin melanjutkan dengan pasangan yang kemarin, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa KAI harus ambil maju bupati? Saya mungkin sedikit, ya coba sedikit lah bicara apa yang mungkin teman-teman Millennial Spirit bisa dengar. Ayo KAI. Baik, terima kasih. Masih dalam suasana pasca dan lebaran, lebih dahulu saya perlu menyampaikan salam selamat pesta Paskah dan selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terkait dengan pilkada, memang sudah masuk pada tahapan pilkada. Sebagai pimpinan partai politik, tentu juga sebagai bakal calon, saya tentu telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam perhelatan pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 ini. Dan secara pribadi saya sudah nyatakan siap, dan untuk mempermudah proses pencalonan, saya telah melakukan komunikasi politik dengan pertama tentu dengan rakyat, komunikasi langsung kepada rakyat terkait dengan kesiapan saya, keinginan saya untuk maju dalam pilkada kali ini. Dan komunikasi politik yang saya bangun dengan masyarakat, dan saya mendengarkan suara hati dari masyarakat menghendaki saya untuk bisa berperan lebih ekstra lagi, berperan untuk membangun Ende ke arah yang lebih baik dari yang saat ini. Ya, dengan posisi apa? Posisi sebagai bupati. Ya, karena
posisi saya yang sudah melewati satu etape pertama yang sudah saya lewati, itu posisinya sebagai wakil bupati. Dan wakil bupati ini kan hanya membantu bupati. Ya, dan dalam regulasi secara jelas di sana mengatur soal peran wakil bupati itu hanya satu, yakni melaksanakan fungsi pengawasan. Ya, itu berarti saya sama seperti saya hanya melaksanakan satu fungsi di DPRD. Ya, kalau di sana ada fungsi budgeting, fungsi pembuatan pengawasan dan fungsi legislasi. Jadi 3 fungsi. Jadi kalau dalam jabatan sebagai wakil bupati, saya hanya bisa membantu bupati dan melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan. Selain dari itu, sepanjang tidak didelegasikan kewenangan oleh Bapak Bupati, saya tidak bisa langsung melakukan tindakan kerja sebagai eksekutor untuk melaksanakan. Berarti di posisi ini KS sudah sangat yakin bahwa kesempatan untuk kali ini harus menjadi bupati, karena saya bisa menjadi seorang pemimpin yang sebagai leader yang bisa mengatur pemerintah Kabupaten Ende. Berarti merasa bahwa KS sudah di tahap posisi ini, di kemampuan secara pribadi, kemampuan secara manajerial, baik itu birokrasi ataupun sebagai seorang politisi, KM merasa sudah mapan untuk menjadi seorang bupati. Jadi karena mungkin pekerjaan wakil bupati hanya untuk pengawasan, dan itu mungkin diamini oleh semua pendukung atau rakyat masyarakat Kabupaten ini. Hampir saya keliling dan berdiskusi dengan rakyat, dengan teman-teman dan internal partai. Hampir 90% menghendaki saya untuk maju bupati, dan saya menyambut gembira. Dan lebih dari itu, bahwa saya sudah menyampaikan bahwa masyarakat ingin saya untuk berperan lebih besar, ya, dalam kapasitas sebagai bupati, untuk bisa membantu menolong masyarakat memperjuangkan ke arah yang lebih baik. Terus ini Kak, ini kan kalau kita berpikir bahwa menjadi seorang pemimpin, kalau wakil bupati karena perannya sangat terbatas, hanya karena fungsi pengawasan saja. Kalaupun ada pekerjaan lain, itu pun menunggu delegasi dari seorang bupati. Berarti posisi bupati ini sangat menentukan bagaimana jalannya pemerintah di Kabupaten Ende. Tentunya kalau menjadi bupati, kalau menjadi bupati otomatis kita harus menyiapkan segala sesuatunya, kan tidak mudah gitu untuk menjadi bupati. Kayak sudah harus memperhitungkan segala sesuatunya, termasuk nanti kalau pilkada apa yang harus kita siapkan sebagai seorang bupati, calon bupati ya tentunya. Mungkin dalam tanda petik ini banyak isu juga kayak ini saya sering baca di media terkait dengan Erick Rede itu seperti ini, Erick Rede ini ya mungkin banyak isu ya, Erick Rede ini banyak perempuannya, minta maaf kayak banyak perempuannya, Erick Rede ini utangnya banyak gitu. Apalagi dalam tanda petik kayak menjadi calon bupati atau kita mau menjadi seorang bupati itu butuh anggaran yang besar untuk kontestasi. Kita tidak usah lari kemana-mana. Mungkin ini bukan hal yang harus dirahasiakan, tidak perlu. Menjadi bupati itu pasti kita butuh anggaran yang besar untuk bisa menjalankan proses atau sistem kita, menjalankan tim kita, menggerakkan segala mesin-mesin partai yang mungkin bisa bekerja untuk menyukseskan KAI. Menurut saya KAI sudah siap kan terkait dengan mungkin isu segala macam isu yang negatif yang kayak harus terima, terus dengan mungkin budgeting anggaran yang kayak harus siapkan. Gimana ya? Soal isu yang sangat kontekstual yang saat ini sering saya baca, saya lihat di media sosial, khususnya di Facebook, mengatakan saya banyak hutang, banyak perempuan. Sebetulnya dia terus. Dan kayaknya saya perlu dengar klarifikasi dari KM. Dan mungkin ini momen yang sebenarnya saya tidak mau klarifikasi, menjawab akun palsu. Karena saya akan lebih senang berkomunikasi secara langsung dengan orang yang memiliki identitas yang jelas. Ya, tapi tidak menjadi masalah. Pertama soal hutang, saya kira sampai dengan hari ini ya biasa-biasa saja saya hutang. Ada,
Setiap manusia. Iya, tapi saya bayar seperti biasa. Ada tunggakan, ya. Tapi kan ada agunan saya punya juga, ada BPK mobil, ada sertifikat tanah yang luasannya dibandingkan yang besaran pinjaman saya jauh lebih. Kalau dijaminkan, kalau dilelang misalnya dia lebih besar dari nilai pinjaman saya. Jadi sebenarnya utang piutang saya kira biasa, wajar. Ya, dan bagi saya sebenarnya hutang bagi saya tidak ada masalah. Ya, intinya bahwa saya tidak menipu orang. Ya, saya hanya minta dan pinjam. Saya minta tidak bisa untuk menolong saya pinjam, dan pinjam saya bayar. Ya, dan bayar itu saya lakukan. Saya bayar angsuran, saya bayar, kurang saya bayar, dan saya tidak pernah batal. Ya, dan puji Tuhan dari utang saya yang memang miliaran utang saya. Ya, kurang lebih dari, ya saya terbuka saja mungkin dari 4, sekian miliar utang saya untuk investasi dan utang untuk kepentingan saya sendiri. Ya, puji Tuhan sampai yang hari ini tidak lebih dari 1 miliar. Sudah bisa ya, diselesaikan. Dan saya pastikan sebelum masuk pada tahapan penetapan saya sebagai calon bupati kemudian di bulan Agustus September, saya kira utang saya sudah bisa selesai. Karena utang saya lebih banyak utang produktif. Utang saya, uang saya tentu berputar, dan saya berani berutang, pasti ada pendapatan saya. Dan puji Tuhan, walaupun tidak jadi wakil bupati lagi, sekarang saya aman, bisa makan, bisa minum. Dan sebenarnya bagi saya ya hidup ini ya bisa untuk makan, minum, bisa ke sekolah anak, menolong sama itu cukup. Tidak untuk cari kaya. Kalau mencari kaya, saya kira saya pernah jadi kepala desa, pernah 3 kali menjadi anggota DPRD, pimpinan DPRD 2 kali, wakil bupati. Saya kira sebenarnya kalau ruang saya mau serahkan, saya sudah bisa kaya. Tapi inilah risiko ketika kita kayak peribahasa, kayak risiko ketika kita seperti pohon kelapa semakin tinggi, semakin besar, terpaan anginnya semakin lama. Jadi mungkin isu-isu itu banyak memang terkait, yang lebih parah itu terkait dengan wanita, uang. Tapi sekarang Kak sudah bisa menjelaskan bahwa ya kalau seandainya kita mau berusaha, otomatis kan kita harus punya pinjaman. Ini hampir normal di semua wira swasta atau teman-teman kita yang berusaha, termasuk saya juga kan, pasti kita meminta modal awal dari pinjaman untuk kita bisa. Dan sampai semua punya agunan. Ya, kalau andai kata saya tidak mampu bayar, saya kira agunan BPKB saya bisa diambil, lalu kemudian tanah bisa disita. Tanah semua itu saya jaminkan. Pastinya kan orang sudah maju bupati sudah siap ya. Tapi begini, terkait dengan perempuan juga ini menarik sekali. Saya sampai hari ini belum ada perempuan yang datang mengaku bahwa saya ini hamil dengan Erik. Belum pernah ada. Ya. Jadi kedekatan dengan orang, ya semua orang selalu mengartikan bahwa ini ada terjadi sesuatu, dan ya menarik sekali juga yang disampaikan. Saya ini punya ini, kenapa ada perempuan yang ini merasa dirugikan atau apa? Kenapa sampai dengan hari ini saya biasa. Dekat dengan orang mesti orang lain yang ribu ini tapi ini kan risiko karena risiko kita kan mau maju, risikonya kita kan menjadi pejabat publik, maunya apa saja menjadi bagian yang tidak menerima kita, pasti akan ada pro dan kontra, itu biasa, dinamika kita berpolitik pasti seperti itu. Nah, jadi mungkin ini tinggal berproses saja. Cuman yang penting tadi kira-kira kan kalau kita maju bupati kan otomatis kan orang berpikir ini sih dia investasi utang sudah 4 miliar, bagaimana dia maju, dia tidak ada uang. Kira-kira ada tidak uang itu untuk maju jadi bupati kan? Paling tidak harus ada dana besar. Ya, uang dari 4 miliar sekarang sisanya tidak sampai. Sisanya kurang lebih tidak sampai 1 miliar. Kira-kira ada anggaran pos untuk maju bupati itu tidak? Kalau secara pribadi ya 1-2 rupiah pasti ada. Ya, tapi ini kita maju bupati bukan rupiah kita bicara. Ya, skala DND mungkin miliar lah gitu ya. Maju bupati ini juga tentu ada orang yang dermawan yang menolong saya ada. Ya, tidak banyak, tapi untuk operasional ya saya
pastikan itu ada. Tapi dalam petik prinsipnya saya, apakah KKM memang sudah siap dengan anggaran untuk maju di luar daripada pinjaman dan segala macam, termasuk dari donatur ataupun penerimaan lain-lain yang sah, itu ada semua? Ya, kalau untuk pilkada sudah siap. Siap. Kira-kira berapa? Kalau saya bisa tahu. Ya, mungkin teman-teman sobat milenial bisa dengar ya, kira-kira. Untuk operasional saya kira ada. Ya, saya tidak perlu sebutkan. Yang jelasnya untuk operasional pilkada ya ada. Oke. Ya, tidak banyak-banyak tapi saya pastikan ada. Ya. Oke. Terus ini kayak saya mau tanya lagi. Nah, ini kan kelebihan daripada seorang Erik Rede ini kan adalah ketua partai. Nasdem 4 kursi ya. Nasdem 4 kursi dan mungkin tinggal berusaha untuk mencari 2 kursi lagi untuk bisa mencalonkan paket. Nah, jadi ini mungkin kemudahan juga dari seorang Erik Rede karena memiliki partai Nasdem. Mungkin ini bisa dilakukan lobby-lobby dengan DPP sehingga ini mungkin tidak ada beban biaya kan kita kader, kita ketua, kita menjalankan partai. Mungkin ini kelebihan daripada mungkin calon atau yang tidak ada di dalam struktur partai atau tidak menjadi kader sebuah partai. Mungkin dia pasti akan siapkan budget untuk ya minimal dalam tanda petik untuk melanggengkan keinginan dia untuk mengambil kursi di partai tersebut. Mungkin ada dana lain-lain. Jadi tadi saya sudah dapat dari Kak Erik, berarti Kak Erik yang murni untuk bisa bagaimana dana untuk operasional dan menjalankan mesin partai selama kampanye nanti dengan tim sukses tentunya. Terus sekarang saya mau tanya Kak, saya melihatnya ada banyak isu juga. Kenapa harus Awaludin? Ya, jadi yang pertama saya jawab dulu soal partai politik tadi Nasdem. Puji Tuhan ya sudah 3 kali ya Nasdem ikut dalam kontestasi pemilihan umum. Sudah 3 kali ini Nasdem 3 kali berada pada posisi 3 besar. Ya selalu masuk unsur pimpinan. Ya periode pertama selisih dengan Golkar 693. Periode kedua selisih dengan PDIP 252. Periode ketiga ini ya Nasdem 17.000 lebih, PDIP 17.000 lebih dengan akumulasi suara yang akumulasi kursi mereka lebih banyak, lalu kemudian dengan PSI yang 19.000 lebih ya, dan dari 3 kali ikut pemilu ini 3 kali pula Nasdem mempertahankan posisi pimpinan DPP. Berarti saya anggap partai ini sudah aman. Dari partai lain, Golkar, teman-teman partai lain, ya pertama Nasdem ikut pemilu, Golkar ketua. Ya, ini saya kedua dan ketiga ini mereka tidak masuk dalam jajaran sebagai pimpinan. Berarti kan 3 partai besar, Nasdem di ini juga masuk dalam. Ya Nasdem lah salah satu lah, sudah 3 periode ini Nasdem selalu ada di pimpinan. Jadi saya kategorikan Nasdem itu partai besar. Sekarang saya mau tanya kan, kenapa harus Awaludin? Ya Awaludin yang pertama milenial. Ya. Yang kedua Awaludin ini juga salah satu pemimpin politik di ND, partai politik yang memiliki tingkat kemampuan yang baik, leadership yang baik, sehingga dia 2 kali ikut pemilu, mereka sudah 2 kali. Ya, 2 kali. Pertama mereka bentuk fraksi sendiri dan sekarang masuk pimpinan DPRD. Kalau dilihat dari suara, ya PSI jumlah suaranya lebih tinggi dari partai-partai lain. Jadi mau saya ini, karena mungkin tadi KS sudah menjelaskan secara kepartean, secara organisasi kan. Kita melihat bahwa kalau kita memaju pilkada otomatis wakil juga sangat menunjang potensi kita untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Posisi wakil itu sangat menunjang. Jadi ketika ini berpasangan otomatis kedua-duanya sama harus memberikan energi yang sama sehingga itu bisa mendongkrak kita punya popularitas sehingga keterpilihan masyarakat juga tinggi. Nah makanya saya mau tanya, tadi kayak sudah jelaskan terkait dengan mungkin posisi PSI karena Awaludin ketua PSI, karena PSI punya suara besar, mungkin terakhir sampai 19.000, ya, pemilihnya banyak. Secara manajemen organisasi dia oke, tapi yang mau saya tanya itu kan begini, ketika tadi saya menyebutkan kenapa Awaludin, berarti yang kalian lihat berarti dia milenial. Ya, ada sekian pertimbangan. Ada sekian pertimbangan. Pertama dia milenial, yang kedua dia termasuk salah satu pemimpin partai politik yang sukses. Ya, yang ketiga PSI ini adalah partai pengusung pendukung Prabowo Gibran. Ya, kita mau
ada yang dalam lingkaran kekuasaan ini harus memiliki jaringan langsung dengan link kekuasaan. Ini penting. Kalau yang berikut, Awaludin ini kan juga salah satu anak muda yang cerdas. Kemudian yang berikut, saya lihat anaknya santun, sopan santun, dan bisa membangun komunikasi dengan siapapun. Ya, lebih dari itu juga saya lihat anaknya rajin berdoa. Saya lihatnya di situ. Kalau diskusi-diskusi pas jam sholat dia bangun jalan dan berdoa, dan kita butuhkan orang-orang seperti itu. Oke, berarti secara apa pencalonan ini antara KAI dengan Awaludin di posisi saya untuk partai ini sudah sangat mendukung. Dua partai ini, Nasdem dengan PSI sudah bagus. Mungkin ini sudah sangat dominan ya, maksudnya dalam hal kursi, perolehan kursi. Berarti bisa sampai dengan 8 kalau saya tidak salah. Jadi ini sudah sangat bisa memuluskan langkah KAI untuk dengan Awaludin untuk mengajukan. Mungkin saya sudah banyak dengar, mungkin teman-teman Millennial Spirit juga sudah banyak dengar KAI sudah mengambil langkah untuk mengambil Awaludin untuk bisa berpasangan dengan KAI. Kalau seandainya di kemudian hari ada pergeseran, kan politik ini kan cair, kita tidak bisa menebak apakah hari ini, besok, dan kemudian adakah opsi untuk mengganti wakil ketika mungkin semakin ya kan nama politik ini ya semakin pergolakan semakin tinggi, ada opsi itu atau KAI memang sudah mantap? Kalau saya sih sudah mantap untuk maju bersama dengan Awaludin, terkecuali beliau sendiri yang tidak mau. Kalau beliau sendiri yang tidak mau, saya harus hormat. Tapi sepanjang saudara saya Awaludin ini mau, saya kira tidak ada alasan. Karena membangun komitmen sama seperti dengan Aji ini, komunikasi sudah sekian lama. Tapi begitu saya tanya Aji tidak mau, ya sudah. mungkin. Dan saya senang juga Aji di provinsi. Ya, Awaludin dia di sini biar dia sama-sama dengan saya. Ya, kalau Awaludin ini yang saya tahu komitmennya juga tinggi. Ya, saya yakin tidak mungkin bisa mempengaruhi si Awaludin. Karena integritas, komitmen Awaludin tidak mungkin saya dan kita semua. Kayak ini sebenarnya pertanyaan terakhir saya, mungkin menutup dari semua pertanyaan, biar kalian langsung jawab to the point. Ini pertanyaan terakhir saya. Kayak jujur, saya sudah dapat beberapa nama-nama yang kita sering dengar ya untuk maju bupati ya. Saya bicara bupati bukan wakil bupati, saya bicara bupati. Ada beberapa nama yang sudah sering muncul di media ya, apalagi di perpolitikan di Kabupaten Ende. Ada mungkin Bapak Lori Herijo yang sudah menyatakan maju. Ada Bapak Dr. Domi yang sudah menyatakan maju juga. Terus ada banyak gitu ya. Ya ada 2 dan 3 dan 4 gitu. Ada banyak sekali lah. Nah, saya mau tahu Kak Erik coba jelaskan ke saya. Yang bisa Kak tawarkan lebih dari mereka itu apa? Dari seorang Erik Rili di masyarakat. Saya pertama saya menawarkan gagasan program saya. Ya, saya kurang lebih 16-17 tahun saya berada di lingkaran pemerintahan, baik dalam hierarki pemerintahan yang paling kecil, saya sebagai kepala desa 3 kali saya di DPRD, lalu saya juga sebagai wakil bupati. Saya mengetahui, saya memahami, saya merasakan apa yang masyarakat rasakan. Jadi itu kelebihan. Spesifiknya kelebihan di KAI dari mereka apa? Kalian langsung spesifik, kelebihan dari semua calon lain yang tidak dimiliki oleh mereka itu apa yang ada di KAI? Mungkin saya jelaskan dulu. Saya melihat ya permasalahan yang ada di masyarakat. Saya memahami, saya merasa. Dan dari sekian permasalahan ini, saya mampu menemukan solusi yang tepat dengan program-program pro rakyat yang akan saya aplikasikan ketika saya diberikan mandat, diberikan kuasa, diberkati oleh Tuhan untuk memimpin ini. Saya akan lahirkan, saya akan aplikasikan 7 program strategis yang akan saya terapkan di ini untuk bisa membangun ini ke arah yang baik dan
sukses. sejahtera. Sebenarnya ini jawaban seorang politis itu kayak gini, panjang menjelaskan. Tapi kalau skip, kelebihan kehadiran mereka apa? Ya, masih masyarakat yang menentukan. Yang melihat kalau kekurangan saya kalau harus tahu banyak banyak perempuan itu, tapi sampai dengan hari ini tidak ada perempuan yang mengaku saya ini saya hamilnya ini anaknya si dia, itu tidak pernah ada. Ya kan? Ada yang utang juga tidak pernah ada, yang kacau pala utang kita bayar. Tapi kalau utang memang kalau utang ya memang sih, saya juga ada utang, kita semua ada utang, pasti ada utang. Jadi tinggal bagaimana kita menjadi seorang yang bisa mengembalikan, ya kreditur yang baik lah, kita bisa. Bahkan didesain sekian rupa untuk atur sekian, saya yakin tidak akan bisa temu. Siap. Ya, jadi itulah. Saya memang punya niat yang baik, niat yang tulus dari apa yang saya rasakan untuk bisa membangun NDK. Sebenarnya semua tadi kita sudah mendengar banyak ya cerita langsung dari seorang Eri Grede, kenapa dia memilih untuk maju kali ini sebagai seorang bupati, dan juga ya menjawab banyak isu-isu yang beredar di masyarakat terkait ya, dan nanti tadi sudah dijelaskan semua. Semoga ini menjadi informasi yang positif langsung dari narasumbernya, kenapa beliau mau beranjak dari wakil bupati menjadi seorang bupati, dan semoga saja ya usaha dan mungkin perjuangan beliau dan teman-teman bisa meraih sukses, atau paling tidak ada warna yang bagus untuk politik di Kabupaten ND, dan juga kita doakanlah semoga perjuangan beliau bisa diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Demikian edisi bincang-bincang saya dengan Eri Grede, seorang calon bupati Kabupaten ND. Tapi sebelum saya skip, kayak mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat, tidak lagi ya? Kalau tidak, ya saya satu saja pesan saya. Apa itu? Mari kita ikuti, laksanakan proses demokrasi ini dengan riang gembira. Dan saya yakin menjadi seorang pemimpin itu pilihan rakyat, dan tentu yang paling penting diberkati oleh Tuhan. Oke, siap. Ya, itu saja. Jadi politik dengan riang gembira. Siap. Jangan dengan cara-cara yang tidak santun, tidak elegan, mulai dengan menyerang orang sana sini. Ya, itu saya kira itu bukan kepribadian kita sebagai orang yang menghargai akan budaya, yang menghormati sesama, dan rasa persaudaraan itu sebetulnya harus kita miliki. Oke, Sobat Milenial, demikian edisi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Eri Grede. Semoga bisa menjadikan ini informasi yang berguna buat kita semua. Kami dari tim Millennial Spirit juga mungkin di edisi kali ini akan memberitahu kalau memang ada saran atau komen, atau mungkin ada masukan, atau mungkin ada pertanyaan, silakan nanti di komen di video ini, di rilis video ini. Nanti kita akan menjawab di edisi saya akan langsung menjawab di edisi selanjutnya, atau mungkin nanti ada usulan narasumber yang mungkin bisa kita hadirkan, nanti kita akan berusaha untuk bisa menghadirkan di podcast Positif Room kali ini. Demikian mungkin edisi ngobrol-ngobrol saya. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana hati tahun OT. Salam Milenial. Oke.